orang-orang yang terlibat di dalam dunia apologetika ini, seperti pendeta MBM, seperti pendeta Isra Solo, itu bukan baru kemarin sore. Mereka itu belajarnya itu sudah sangat panjang. Kamu tuh entah belajarnya di mana kita nggak tahu. Jadi komentar itu tolong direm dulu, ngerti dulu, berusaha untuk pahami perspektif orang, sudut pandang orang baru berkomentar. Nanti saya akan kasih lihat kepada saudara. Ini bukan sesuatu yang sengaja dikemukakan hanya untuk supaya kita punya poin ya. Nah, terkait dengan pertanyaan ini, apakah Isa dan Yesus sama? Nah, sampai sejauh ini, tadi baru tonton pendeta MBM ya, saya tonton, memang terlambat saya tonton, tapi kemudian saya tonton lagi dari awal sampai dengan akhir, termasuk saya juga sudah tonton materi dari pendeta Isra Sulu terkait dengan isu ini. Kalau untuk Elia Myron itu saya belum tonton ya, jadi saya tidak akan berkomentar tentang dia, tapi saya cantumkan namanya karena memang polemik ini dipicu oleh komentar-komentarnya dia ya. Saya belum ada waktu untuk menonton apa yang dikatakan oleh Elia Myron. Sudah lihat komentar dari orang ini di Facebook tentang pendeta Isra Sulu. Ini orang yang betul-betul tidak belajar apa-apa, tidak ngerti apa-apa, tapi berkomentar itu dengan mulut yang sangat tajam ya. Sangat kurang ajar sekali komentarnya ini ya. Perhatikan. Jadi kalau saudara ikuti presentasi dari pendeta Isra Sulu, sebelum kita bahas tentang komentar goblok yang tadi itu. Pendeta Isra Solo mengatakan bahwa Yesus dan Isa itu sama. Tapi sama dalam hal apa? Itu yang tadi saya bilang. Pendeta Isra Solo tidak mengatakan bahwa Yesus dan Isa sama, berarti Quran mengatakan hal yang benar tentang Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal News ya, channel Kota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Di kesempatan kali ini kami ingin mengabarkan satu berita ya. Dr. Pendeta Deki Ngadas marah-marah kepada para laskar Polikardus. Jadi ini adalah satu video di mana pendeta ya, Dr. Deki Ngadas, seorang pendidik, seorang rektor ya, rektor di sekolah tinggi teologi yang ada di Batam, ini marah-marah kepada laskar Polikardus. Loh kok bisa? Bukankah laskar Polikardus agamanya juga Kristen? Kok dimarah-marahin? Nah, kan seperti itu. Pertanyaan yang akan timbul dari teman-teman yang bertanya-tanya dengan apa judul ini. Jadi di sini saya mau sampaikan, Dr. Deki Ngadas ini marah besar kepada laskar Polikardus yang terlalu mengagung-agungkan Elia, terlalu membela Elia sampai menghina pendeta Esra Soru dan pendeta Muriwali. Kita tahu bahwa Elia sekarang jadi pujaan baru para laskar Polikardus. Dan seperti yang saya sudah sampaikan, mereka ingin kalau Elia ini menjadi Polikardus nomor 1 di tahun 2024. 2023 ini sudah pasti menjadi miliknya Mikana. Sudah tidak terkejar poin dari Mikana sebagai laskar Polikardus nomor 1. Untuk tahun 2024, tentu saja persaingannya sudah dimulai. Ya, semua sudah mulai ambil ancang-ancang, cari dukungan, dan kita bisa lihat bahwa Elia itu menjadi kandidat paling besar yang didukung oleh laskar-laskar Polikardus. Dan kita juga sering melihat ya, bahwa antara Polikardus dengan pendeta-pendeta, yang benar-benar pendeta tentunya, itu sering silang pendapat. Sering sekali berbeda argumen dan saling menyerang. Kita tahu bahwa Elia kemarin ditampol ya. Elia ditampol oleh banyak orang, baik dari pihak Muslim maupun dari pihak Kristen sendiri. Ada Esra Soru, ada HTD, ada Noverina Solihin, ada Simongol, ada juga pendeta Muriwali yang menampol pernyataan Elia. Di mana Elia ini kita ketahui ilmunya hanya asumsi. Ya. Dan memang Polikardus harus seperti itu. Yang diperbanyak itu adalah asumsi dan juga penampilan supaya menarik. Supaya menyenangkan hati laskar Polikardus. Kan begitu. Elia memenuhi kriteria sebagai calon jagoan dan idola Polikardus. Dan sebagai bentuk dukungannya, tentu saja laskarnya ini akan membela apapun yang dilakukan oleh Elia, termasuk kalau pengajarannya sesat, pengajarannya salah, tetap harus dibela. Siapa yang mengkritik Elia harus dimaki, harus dihujat. Dan kita sudah melihat ya, Esra Soru dihujat habis-habisan oleh laskar Polikardus. Sebelumnya saya sudah beritakan bagaimana Esra Soru curhat ya. Bagi teman-teman yang belum nonton, silakan ditonton video sebelum ini. Dia curhat. Terus ini kita lanjut teman-teman. Ya, kita lanjut bagaimana sedihnya ya. Seorang Deki Ngadas melihat teman-temannya, sesama pendeta,
udah lama sekali melakukan pelayanan, tapi malah dihina-hina oleh laskar-laskar Polycarpus ini. Bagaimana ngomel-ngomel dari pendeta Deki Ngadas? Nah, kita saksikan aja lah. Ya, kita saksikan aja bagaimana keseruan Deki Ngadas ngomel-ngomel kepada laskar Polycarpus. Ya, selamat sore saudara-saudara yang terkasih. Saya sebenarnya tidak ada niat untuk live hari ini, tapi ada beberapa hal yang membuat saya merasa, oke, saya perlu ambil waktu sebentar, mungkin sekitar 30 menit, untuk memberikan pandangan, memberikan perspektif atau komentar terkait dengan polemik yang akhir-akhir ini cukup hangat ya, terkait dengan pertanyaan ini, apakah Yesus dan Isa adalah tokoh yang sama? Nah, sebelum saya lanjutkan, saya berharap suara dan gambar saya oke, tolong diperhatikan baik-baik supaya, suara dan gambar saya oke. Karena ini terjadi banyak sekali kesalahpahaman, karena orang itu belajarnya sepotong, ngertinya sepotong, tapi komentar dengan mulut yang sangat tajam. Dan akhirnya itu membuat ini menjadi sesuatu yang rumit, padahal sebenarnya mereka bicara hal yang sama. Mereka sebenarnya mengatakan hal yang sama dan mereka setuju dengan poin-poin yang sama, tapi karena menekankan hal-hal aspek-aspek yang berbeda, lalu mereka pikir mereka sedang berbeda pandangan atau mereka berpikir ada sesuatu yang salah di dalam penegasan-penegasan tertentu, kemudian akhirnya berkomentar yang menyerang personal dan lain sebagainya, dan itulah sebabnya saudara-saudara perlu saudara mengerti, paham dulu. Kalau ngertinya masih sepotong, tahunya cuma sepotong, hanya nonton 1 2 video, kemudian saudara pikir saudara sudah ngerti, tolong rem, tolong direm. Karena orang-orang yang terlibat di dalam dunia apologetika ini, seperti pendeta MBM, seperti pendeta Isra Suruh, itu bukan baru kemarin sore. Mereka itu belajarnya itu sudah sangat panjang. Kamu tuh entah belajarnya di mana kita nggak tahu. Jadi komentar itu tolong direm dulu, ngerti dulu, berusaha untuk pahami perspektif orang, sudut pandang orang baru berkomentar. Nanti saya akan kasih lihat kepada saudara. Ini bukan sesuatu yang sengaja dikemukakan hanya untuk supaya kita punya poin ya. Nah, terkait dengan pertanyaan ini, apakah Isa dan Yesus sama? Nah, sampai sejauh ini, tadi baru tonton pendeta MBM ya, saya tonton, memang terlambat saya tonton, tapi kemudian saya tonton lagi dari awal sampai dengan akhir, termasuk saya juga sudah tonton materi dari pendeta Isra Suruh terkait dengan isu ini. Kalau untuk Elia Myron itu saya belum tonton ya, jadi saya tidak akan berkomentar tentang dia, tapi saya cantumkan namanya karena memang polemik ini dipicu oleh komentar-komentarnya dia ya. Saya belum ada waktu untuk menonton apa yang dikatakan oleh Elia Myron. Nah, terkait dengan pertanyaan ini, saudara, sebelum saudara jawab ya atau tidak, sama atau tidak, pertanyaan lain yang saudara harus teliti terlebih dahulu, simak baik-baik terlebih dahulu adalah samanya di dalam hal apa dan bedanya di dalam hal apa. Ini yang orang tidak ajukan pertanyaan, seakan-akan dia perlu langsung jawab ya atau tidak, sama atau tidak. Jadi waktu orang menjawab ya atau menjawab tidak, saudara harus teliti dulu, dengar dulu baik-baik, dia bilang sama dalam hal apa dan beda dalam hal apa. Kemudian kalau dia bilang sama dalam hal apa, itu benar atau tidak. Kalau dia bilang beda dalam hal apa, itu benar atau tidak. Jadi tidak berarti pertanyaan ini saudara tuntut harus ya atau tidak pada saat yang sama juga ketika pertanyaan ini dijawab. Karena apa? Ini pertanyaan yang tidak simpel. Ini pertanyaan yang tidak sederhana. Tidak sesederhana saudara mau makan atau tidak makan. Ini pertanyaan yang mengandung aspek-aspek yang perlu dibedakan di dalamnya, sehingga saudara waktu dengar orang jawab ya atau tidak, sama atau tidak, saudara perlu lihat, dia jawab sama dalam aspek yang mana? Dia jawab beda dalam aspek yang mana? Nah, kalau saudara pada saat dia menekankan dia jawab sama dalam aspek yang sebenarnya saudara juga setuju dengan dia, lalu kenapa saudara itu berkomentarnya itu tajam sekali terkait dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang ini? Saudara, meskipun ini sesi yang informal, tapi supaya saudara ada gambaran, karena saya perlu ada visualisasi yang saudara perlu lihat untuk menangkap apa yang saya maksudkan, maka saya akan tampilkan bagi saudara dua aspek yang sangat penting. Tadi saya katakan ini akan cepat saja saudara. Dua aspek yang sangat penting terkait dengan polemik ini. Tapi sebelum kita ke situ, coba saudara lihat komentar dari orang ini di Facebook tentang pendeta Isra Suruh. Ini orang yang betul-betul tidak belajar apa-apa, tidak ngerti apa-apa, tapi berkomentar itu dengan mulut yang sangat tajam ya. Sangat kurang ajar sekali komentarnya ini ya. Perhatikan. Jadi kalau saudara ikuti presentasi dari pendeta Isra Suruh, sebelum kita bahas tentang komentar goblok yang tadi itu. Pendeta Isra Suruh mengatakan bahwa Yesus dan Isa itu sama. Tapi sama dalam hal apa? Itu yang tadi saya bilang. Pendeta Isra Suruh tidak mengatakan bahwa Yesus dan Isa sama, berarti Quran mengatakan hal yang benar tentang Yesus. Nah, kalau saudara lihat apa yang dikomentari oleh orang yang tidak belajar ini, tapi menggunakan media sosial, makanya media sosial itu tidak untuk orang goblok. Media sosial itu harus digunakan oleh orang yang cerdas. Kalau tidak, modelnya seperti begini. Dan itu dia berkomentar di mana-mana, ya spamming di mana-mana. Bahkan dia tag apa yang dikatakan oleh pendeta Isra Suruh. Kemudian dia bikin serangan strawman, seakan-akan pendeta Isra Suruh menyerang gender daripada Elia Myron ya. Saudara baca komentarnya. Isa Al-Masih lahir di bawah pohon kurma. Pertanyaan, apakah pendeta Isra Suruh tidak tahu tentang itu? Kamu yang tidak sekolah aja tahu tentang itu, apalagi pendeta Isra Suruh yang sudah malang melintang berdebat, bahkan di channel YouTube itu sudah ratusan ribu subscriber dan sudah sekian tahun ada di dunia maya berapologetika, kok mendadak kamu ngajarin pendeta Isra Suruh lagi. Alkitab menyebutkan bahwa Yesus Kristus lahir di kandang domba. Kamu yang tidak sekolah aja tahu tentang itu, apalagi pendeta Isra Suruh, kamu pikir dia tidak tahu tentang itu. Kemudian dia berkomentar, yang lu mau percaya ini Alkitab atau kitab yang mana? Yang lu yakin kebenaran itu kitab yang mana? Apakah lu terima keduanya sebagai kebenaran? Kalau mereka mau meyakini bahwa Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus, ya itu keyakinan mereka. Apa urusannya dengan lu? Sampai lu harus menjatuhkan apologet yang lain. Ini yang sebenarnya tadi saya bilang, manusia yang tidak belajar, tapi menggunakan media sosial yang canggih. Jadi media sosialnya bahkan lebih canggih daripada otaknya. Sejauh yang saya dengar dari pendeta Isra Suruh tidak pernah menjatuhkan Elia Myron. Tidak pernah. Tidak pernah satu kali pun pendeta Isra Suruh menjatuhkan apologet yang lain. Kalau dia tidak setuju, itu tidak setuju terhadap argumennya, bukan terhadap orangnya. Jadi itu harus dibedakan. Di dalam kekristenan ini kan persoalan orang setuju atau tidak setuju kan itu sesuatu yang biasa. Kemudian yang kedua, kalau saudara cermati isi komentarnya yang tajam, tapi sepenuhnya itu salah itu. Dia mengasumsikan bahwa kalau pendeta Isra Suruh mengatakan Isa dan Yesus sama, berarti pendeta Isra Suruh itu mengakui kebenaran Quran. What the heck? Itu sebabnya tadi saya katakan, kamu kalau tidak paham apa-apa itu tolong jangan berkomentar yang tajam. Dengar dulu, paham dulu, kalau masih kurang jelas itu nanya apa maksud orang. Nanya supaya ngerti. Jangan langsung bikin kesimpulan-kesimpulan seperti itu, apalagi mengedarkannya kepada media sosial. Itu saya lihat itu dia spamming di mana-mana ya. Itu sebabnya saya bikin sesi live ini untuk memberikan edukasi kepada saudara. Pertama, cara begitu itu bukan cara orang Kristen. Itu cara orang bodoh yang ngaku-ngaku Kristen. Yang tidak paham apa-apa, tapi berkomentar itu sangat tajam sekali. Kemudian lu. Itu pendeta Isra Suruh itu orang yang sangat dihormati.
Beliau itu punya pelayanan yang sudah terbukti. Kamu itu terbukti apanya di dalam apa namanya kehidupanmu sebagai orang Kristen. Kamu sudah ngapain aja? Kamu belajar di mana saja? Berapa tahun kamu belajar? Sudah tulis apa kamu? Kok komentarnya kayak kamu pintar banget? Nah, makanya dengar baik-baik supaya ngerti kenapa pendeta Israel suruh bilang ya untuk pertanyaan itu. Dengar baik-baik. Dan itu tidak salah. Itu tidak salah. Termasuk sebenarnya tadi saya dengar Pak MBM tadi videonya tentang apakah Isa dan Yesus sama atau beda. Juga pada dasarnya pendeta MBM menekankan hal yang sama. Dan kenapa saya berkesimpulan begitu? Karena begini supaya jangan salah. Untuk pertanyaan ini saudara harus membedakan dua aspek di dalamnya. Saudara tidak bisa pukul rata seakan-akan kedua aspek itu satu dan sama. Dua aspek di dalam pertanyaan ini adalah yang pertama, tokoh atau subjek yang dirujuk. Ya tadi pendeta MBM bicara tentang perspektif teologis dan perspektif filsafat ya. Nah dalam kaitan dengan ini, waktu orang bicara tentang filsafat identitas atau gagasan tentang identitas, identitas itu sendiri tidak merupakan sesuatu yang sepenuhnya itu sangat simpel. Identitas itu sendiri punya aspek-aspek di dalamnya yang saudara harus bedakan. Identitas itu setidaknya, untuk kepentingan presentasi ini, setidaknya ada dua aspek penting. Subjek atau objek yang dirujuk, dan yang kedua, penggambaran atau interpretasi atau deskripsi tentang subjek atau objek yang dirujuk. Itu dua hal yang berbeda. Nah, waktu pendeta Israel Solo bilang sama, yang pendeta Israel Solo maksudkan adalah tokoh atau subjek yang dirujuk. Nah, waktu pendeta MBM bilang beda, sebenarnya dia lebih menekankan soal deskripsinya, gambarannya, tentang subjek atau objek yang dirujuk. Nah, apakah keduanya bertentangan? Tidak bertentangan. Mereka hanya menekankan soal aspek yang berbeda. Maksudnya seperti yang tadi dicontohkan oleh pendeta MBM di dalam videonya tentang ada tokoh penting di dalam sejarah Chinese itu ya. Jadi tokoh yang sama, tapi kemudian digambarkan secara berbeda berdasarkan imajinasi orang di kemudian hari. Nah, imajinasi di kemudian hari itu, penggambaran di kemudian hari tentang orang itu yang tidak sesuai dengan orang yang sebenarnya itu masuk dalam kategori apa? Itu masuk dalam kategori deskripsi atau gambaran tentang subjek yang dirujuk. Tapi apakah subjek yang dirujuk itu sama atau tidak? Ya sama. Jadi persoalannya itu bukan di subjek atau tokoh yang dirujuk. Persoalannya itu di deskripsinya, penjelasannya, gambarannya tentang tokoh yang dirujuk. Waktu kamu bicara tentang Isa lahir di bawah pohon kurma, itu kan gambaran. Waktu kamu bicara tentang mamanya itu, Maria di dalam Quran itu saudara perempuannya Harun, itu kan gambaran tentang Isa. Jadi kita tahu tentang semua perbedaan-perbedaan itu, nggak usah diajarin kepada kita. Kamu sebelum jadi apa-apa juga kita sudah malang melintang di dalam dunia apologetika ini. Jadi jangan ngajarin orang yang sebenarnya sudah hampir purnawirawan di dalam dunia ini ya. Makanya perlu ngerti baik-baik. Jadi di dalam diskusi ini sebenarnya waktu orang mengatakan Isa dan Yesus itu beda, saya setuju dan pendeta Israel Solo setuju, pendeta MBM setuju. Beda, yes beda, memang tidak sama, bahkan bukan hanya beda tapi berkontradiksi. Tapi beda dan berkontradiksi dalam hal apa? Dalam hal penggambarannya, deskripsinya tentang subjek yang dirujuk. Nah, dalam hal ini subjek yang dirujuk itu siapa? Yesus. Kamu dapat dua gambaran yang completely berbeda, bahkan bertentangan tentang tokoh yang sama. Jadi persoalannya itu bukan di sininya, di tokoh yang dirujuknya. Tidak ada orang yang saya kira yang waras yang membaca, mengikuti isu ini kemudian mempersoalkan bahwa oh deskripsi dan gambaran tentang subjek itu sama. No, tidak ada orang yang berkomentar begitu. Pendeta Israel Solo juga tidak bilang begitu. Kalau saudara dengar video-video dari pendeta Israel Solo setidaknya ada 2 kali yang saya lihat. Pendeta Israel Solo selalu mengatakan gambaran, penjelasan, deskripsi tentang Isa itu tidak sama dengan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab dan itu amin. Jadi waktu pendeta Israel Solo bilang sama dalam hal apa? Kamu aja yang tidak paham, kemudian kamu masukin pemahaman strawmanmu sendiri, abal-abalmu sendiri ke dalam ide itu, kemudian kamu pikir waktu pendeta Israel Solo bilang itu sama, berarti dia menerima kebenaran Quran. Siapa yang bilang begitu? Siapa yang bilang begitu? Kemudian kamu nanya, kamu percaya Quran atau percaya Alkitab? Jadi kamu bikin false dikotomi, berdasarkan pemahaman strawmanmu sendiri, kemudian kamu menyerang orang dengan kata-kata yang sangat tajam sekali. Ya, itu sesuatu yang jangan dilakukan, saudara. Itu tidak patut kamu lakukan. Karena orang waktu mengatakan sesuatu, apalagi orang-orang yang belajar, ya orang-orang yang sudah malang melintang di dalam dunia apologetika ini, waktu mereka menyatakan satu posisi, itu ada perspektifnya, ada alasannya. Jadi lihat dulu, dengar dulu, pahami dulu, ngerti dulu. Kalau nggak ngerti, nggak usah ngomong. Nggak ngerti itu bagusnya nanya, bukan bikin klaim, apalagi menyerang orang secara membabi buta, bahkan spamming di mana-mana. Ya saya lihat itu saya sangat terganggu ya. Saudara yang terkasih, di dalam isu semacam ini sebenarnya ini isu yang sudah basi. Dan ini tidak perlu menjadi polemik. Karena pada dasarnya posisi para apologet Kristen itu sama. Samanya di mana? Mereka semua setuju bahwa dalam hal penggambaran, dalam hal detail, dalam hal interpretasi, dalam hal penjelasan tentang tokoh Isa di dalam Quran, itu memang tidak sama dengan yang ada di dalam Alkitab. Itu the whole point-nya, makanya ada perdebatan, ada diskusi di antara pihak Islam dan pihak Kristen, bukan? Jadi siapa yang mengatakan bahwa deskripsinya sama? Siapa yang mengatakan bahwa gambarannya sama? Siapa yang mengatakan bahwa penjelasannya sama? Tidak ada orang yang waras yang akan mengatakan begitu. Nah, kalau kamu mengatakan bahwa dalam aspek ini ya, supaya jangan salah lagi. Kalau kamu mengatakan bahwa tokoh atau subjek yang dirujuk berbeda, aspek yang sebelah kiri itu, saya tidak bicara tentang deskripsinya. Kalau kamu mengatakan bahwa tokoh atau subjek yang dirujuk berbeda, itu juga pandangan yang salah. Karena ada banyak aspek-aspek kontekstual, baik di dalam Quran dan di dalam Alkitab, yang mengharuskan kesimpulan. Mereka mikir, mereka ngomong tentang tokoh yang sama. Misalnya, nama ibunya, misalnya ada rujukan juga tentang peristiwa penyaliban, meskipun mereka tidak mengakui itu. Misalnya mengakui bahwa dia lahir dari seorang perawan, dan saudara juga seperti yang saya setuju dengan apa yang dikatakan pendeta Israel Solo. Saudara tidak bisa mengabaikan kemiripan-kemiripan itu. Jadi ada hal-hal yang secara kontekstual membuat link untuk menyimpulkan bahwa dalam hal tokoh atau subjek yang dirujuk, itu mereka mikir, mereka bicara tentang Yesus yang hidup pada abad pertama. Tapi ketika kita menyimak deskripsinya, penjelasannya, gambarannya, interpretasinya, detailnya, itu memang completely lain, berbeda, bertentangan. Begitu.
Jadi harus dulu membedakan aspek-aspek yang ada di dalamnya, supaya kita ngerti waktu orang bilang sama itu samanya apa, waktu orang bilang beda, bedanya apa. Nah tadi saya dengar pendeta MDM, pada dasarnya pendeta MDM punya posisi yang sama dengan pendeta Isra Suruh. Misalnya contoh pendeta MDM tentang ada orang yang ketemu pendeta MDM. Kemudian orang itu bilang begini, oh pendeta MDM itu pendek sekali, 156 cm. Dan kulitnya itu sangat putih sekali. Nah itu kan gambarannya beda kan, bertentangan dengan kenyataan yang ada kan, deskripsinya yang beda kan, tapi memang dia bicara tentang pendeta MDM. Jadi tokoh yang dirujuknya sama, tapi penjelasannya, penggambarannya itu berbeda. Akhirnya kalau kamu bilang saya tidak terima penggambaran kamu, saya tidak bisa mengafirmasi deskripsi kamu, itu karena penggambaranmu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah untuk kamu bilang tidak sesuai dengan kenyataan kan harus ada kenyataan yang jadi rujukan kan? Harus ada kenyataan yang jadi rujukan kan? Untuk menilai penggambaran-penggambaran yang tadi kan. Nah dalam hal ilustrasi pendeta MDM tadi, kenyataan yang jadi rujukan apa? Pendeta MDM itu kenyataannya. Dalam hal itu berdasarkan kenyataan itu kita bisa bilang, oh gambarannya bahwa pendeta MDM itu pendek, 156 cm sangat pendek sekali, atau kulit itu sangat putih sekali. Itu penggambaran yang salah karena kita punya kenyataannya. Begitu loh. Jadi harus membedakan antara waktu bicara tentang identitas, teologi identitas atau filsafat identitas, kamu harus membedakan setidaknya dua aspek itu. Subjek atau tokoh yang dibicarakan, yang dirujuk, dan gambaran atau penjelasan yang digunakan untuk bicara tentang tokoh atau subjek yang dimaksud. Begitu loh. Sesederhana itu. Kenapa dibikin jadi rumit? Akan berkomentar yang tidak patut semacam itu ya. Jadi saya setuju dengan pendeta MDM, saya juga setuju dengan pendeta Isra Suruh karena sebenarnya mereka mengatakan hal yang sama. Saudara perhatikan di sini. Waktu pendeta Isra Suruh bilang tidak sama dalam hal deskripsi. Pendeta MDM juga setuju begitu, tidak sama dalam hal deskripsi. Waktu pendeta Isra Suruh bilang tokoh dan subjek yang dirujuk itu sama karena mereka bicara tentang tokoh yang sama. Pendeta MDM juga sebenarnya mengakui itu berdasarkan ilustrasinya mengenai orang ketemu pendeta MDM itu. Jadi bicara tentang atau merujuk kepada tokoh atau subjek yang sama. Tapi dalam hal gambarannya, dalam hal deskripsinya berbeda dan itulah sebabnya kita perlu menggunakan ukuran-ukuran yang lain atau kriteria-kriteria yang lain untuk bicara tentang kalau begitu yang mana yang benar. Nah, dalam hal ukuran itu kita bisa menggunakan setidaknya dua pendekatan. Menggunakan pendekatan teologis atau menggunakan pendekatan sejarah. Jadi menggunakan pendekatan teologis itu bicara tentang Yesus itu siapa secara ontologis dan lain sebagainya yang juga ditolak di dalam Quran soal status keilahiannya. Tapi bicara secara sejarah itu misalnya bicara tentang di mana dia lahir, kapan dia lahir, dan dari siapa dia lahir, dan selama hidupnya apa yang dia pernah ajarkan dan apa yang pernah dia lakukan. Itu bicara tentang sejarah, itu tidak harus dikaitkan secara satu dan sama dengan persoalan teologis. Jadi dalam isu ini sebenarnya ini polemik yang sia-sia karena sebenarnya semua orang mengakui hal yang sama bahwa dalam hal deskripsi, dalam hal gambaran, dalam hal penjelasan, dalam hal detail memang beda. Memang kontradiksi. Maka pertanyaannya adalah, yang mana yang benar? Begitu. Dan itu memerlukan diskusi yang lain. Presentasi ini tidak dimaksudkan untuk membahas tentang pertanyaan itu. Begitu loh. Dan sudah nanggap enggak maksudnya itu ya? Jadi, ini sesuatu yang seharusnya tidak perlu jadi polemik, karena kita pada dasarnya mengatakan hal yang sama. Jadi polemik karena orang mencampur adukan dua aspek ini. Seakan-akan kalau kita bilang sama, maka berarti kita menerima Quran, menerima apa yang digambarkan oleh Quran dan di dalam Islam. Tidak juga. Karena kita bicara tentang aspek-aspek itu, apa yang sedang dibicarakan di situ. Waktu bilang sama-samanya di mana? Waktu bilang beda-bedanya itu di mana? Begitu loh. Oke ya, jadi saya sampai situ. Saya akan take beberapa pertanyaan. Jadi kenapa hal yang sederhana begini bisa mendorong orang untuk melakukan hal-hal yang bodoh? Ya pertama karena orang itu tidak punya self control dalam hal mengemukakan pendapatnya secara baik. Kedua pengetahuannya minim tapi dia ingin tampil seakan-akan dia ingin mengubah dunia. Makanya tadi pendeta MDM tadi katakan itu benar dan saya setuju, bahkan saya sempat komentar di situ bahwa dalam hal apologetika ini jangan cuma modal kamera dan modal internet dan modal mic dan juga jangan hanya modal ngoceh-ngoceh. Karena apologetika itu pengertian dasarnya apa? Pengertian dasarnya adalah memberikan pertanggungjawaban iman, memberikan pembelaan iman, the defense of faith. Nah, waktu kamu bicara tentang memberikan pertanggungjawaban iman, memberikan defense of faith, apa presuposisinya? Presuposisinya adalah kamu ngerti tentang imanmu. Jadi yang paling utama itu bukan soal orang di luar sananya, tapi yang paling utama adalah apa yang saya imani sebagai seorang Kristen. Jadi untuk menjadi seorang apologet, kamu harus solid, ngerti betul dulu tentang iman Kristen. Semua doktrin itu kamu sudah paham dulu, ngerti dulu koherensinya. Sistem wawasan dunia Kristen kamu itu sudah solid dulu. Karena tidak terlalu penting orang di luar sana itu nyerang apa. Yang paling penting adalah iman Kristen itu sendiri. Karena begini, saudara. Yang kedua, kamu ngoceh-ngoceh tentang agama orang lain, membahas tentang agama orang lain, membuktikan dia salah, katakanlah kamu benar bahwa dia salah. Tapi itu tidak membuktikan bahwa kamu benar. Membuktikan bahwa agama lain salah, tidak merupakan bukti bahwa kekristenan benar. Jadi kamu harus ngerti tentang kekristenan dulu dong. Dan yang ketiga, karena itu, untuk ngerti kekristenan itu tidak butuh 1 malam. Tidak butuh 1 tahun juga. Tidak butuh 2 tahun juga, tapi bertahun-tahun studi dulu. Studi dulu. Di dalam dunia keterbukaan informasi dan internet dan digital sekarang ini kan orang itu pengen cepat-cepat dikenal orang, pengen cepat-cepat sangat puas. Kemudian orang-orang Kristen ini karena seseorang viral atau dikenal luas maka seakan-akan yang dia ngomong itu benar semua. Padahal dia rekam jejaknya apa, pernah studi di mana, berapa tahun belajar, pernah nulis apa, pernah riset apa, dan pernah melakukan apa di dalam pelayanan yang membuktikan dia sendiri telah teruji di dalam pelayanan. Saya mendengar pendeta MYM, saya mendengar pendeta Isra Suruh dan para pendeta yang lain yang senior. Karena mereka itu bukan hanya ngomong pengetahuannya itu teruji, mereka sudah belajar. Tapi di dalam pelayanan mereka juga teruji. Saudara bisa lihat apa yang mereka kerjakan. Banyak sekali orangnya sekarang bikin channel, tapi saudara tidak tahu dia pekerjaannya apa. Apa pekerjaannya? Apa yang dilakukan di dalam kekristenan? Pelayanannya apa? Karena kekristenan ini bukan hanya kamu ngoceh apa, tapi apa yang kamu lakukan. Jadi kalau hanya modal punya Facebook, kemudian komentar-komentar dan menyerang seruduk sana sini, padahal kamu siapa, belajarnya apa yang kamu lakukan di dalam pelayanan saja tidak jelas, ini yang masalah. Ini masalahnya. Jadi tolong untuk grown up, bertumbuh. Karena ada bahaya yang sangat besar mempengaruhi mindset kita tentang kekristenan ini di dalam dunia digital dan keterbukaan informasi semacam ini.
perlu untuk baik-baik kembali kepada prinsip-prinsip dasar iman Kristen. Harus kembali kepada prinsip-prinsip dasar iman Kristen. Kekristenan itu tidak mengenal jalan pintas. Saudara, di padang gurun ketika dicobai, iblis menawarkan jalan pintas. Kamu tidak perlu pergi kepada salib itu, ubah aja batu itu jadi roti. Buang aja dirimu dari hubungan baik suci itu dan semua orang akan terkagum-kagum dengan kamu. Tidak perlu mengalami penderitaan, tidak perlu proses yang panjang, tidak perlu bertahun-tahun melayani kemudian mengalami penyaliban, ditampar, dipukuli, dihina, diludahi, kemudian dipaku di tiang yang kasar itu, disalibkan layaknya seorang penjahat kemudian mati. Tidak perlu. Karena ada jalan pintasnya, itu tawaran iblis. Jadi saya sangat tidak berarti bahwa kalau orang itu viral pasti salah. Teman-teman sudah lihat ya, jadi itu saya cepatin videonya, mohon maaf. Ya, saya cepatin karena ngomongan dia terlalu lambat, teman-teman. Deki Ngadas itu seperti biasa banyak bertele-tele, dan ngomongnya itu lambat. Jadi saya cepatin tujuannya apa? Supaya kita bisa langsung dapat poinnya ya. Nggak perlu nonton dia terlalu lama juga, itu yang pertama. Terus yang kedua, ya kita bisa lihat kalau dicepatin lebih lucu. Lebih menghibur gitu kan. Kalau dia pakai kecepatan normal, nggak menghibur Deki Ngadas ini. Jadi kita cepatin, mohon maaf ya, mohon maaf. Supaya jangan panjang kali juga videonya. Sebenarnya lebih untung saya panjang-panjangin. Jadi saya bisa selingin lebih banyak iklan, tapi nggak usah lah. Kasihan kuota internet penonton. Sayang kuota internet kalian kalau hanya untuk menyaksikan Deki Ngadas ngomel-ngomel. Tapi kalian sudah dengar sendiri ya, bagaimana Deki Ngadas ini memarahi Laskar Polikardus. Mengatakan ini Laskar Polikardus ini sok-sok menghakimi orang lain. Sok-sok menghakimi, padahal mereka ini tak siapa gitu. Ngerti kekristenan apa tidak pun nggak tahu. Ya, nggak jelas identitasnya yang pertama. Terus yang kedua pendidikannya apa? Sehingga berani mengkritisi seorang Esra Soru dan MEM yang udah lama jadi pendeta. Ya, dan mereka bukan orang bodoh, mereka sekolah teologi. Mereka tuh bukan pendeta yang dapat gelar cuma-cuma seperti Risuli Lubis. Ya, seperti Bloko Suntur Saipudin Ibrahim yang sampai detik ini nggak jelas siapa yang angkat dia jadi pendeta kan gitu. Kalau Esra Soru, Muriwali sekolah. Jelas ada pendidikan teologinya. Bahkan Elia sendiri mengakui dia belajar dari Esra Soru. Di videonya sendiri ya, dia mengakui hal tersebut. Jadi kalau dikatakan Esra Soru bodoh, nggak ngerti, ini kan kacau. Bagaimana mungkin Laskar Polikardus ngata-ngatain Esra Soru bodoh, sedangkan jagoan mereka, junjungan mereka, si Elia Miron, itu mengagumi Esra Soru. Kan kacau gitu kan. Kacau sekali. Terus Deki Ngadas juga lucu ini sebenarnya. Dia komentari pernyataan Isa sama Yesus, apakah itu sosok yang sama, hanya berdasarkan video Esra Soru dan Muriwali. Tapi dia nggak nonton video aslinya, yaitu video dari Elia. Tetapi Deki Ngadas langsung mengambil kesimpulan bahwa Muriwali dan Esra Soru nggak mungkin salah. Karena itu teman dia. Jadi dia menganggap nggak mungkin lah mereka dua salah. Itu senior. Jadi yang disalahkan adalah Elia. Yang dianggap hanya pemula, yang dianggap ilmu teologinya masih kecil ya, masih rendah. Jadi lucu juga ya, belum nonton udah dihakimi Elianya. Kasihan juga gitu. Harusnya nonton dulu lah, kan nggak lama juga videonya. Anda sambil di mobil, ada lagi mungkin di kamar mandi ya, lagi boker di kamar mandi, ya udah nonton aja. Saya aja kalau nonton ya, itu saya percepat semua. Kecepatan 2. Ya nggak masalah, yang penting saya nonton dan saya tahu apa yang dia sampaikan. Daripada nggak ditonton sama sekali. Ini kan nggak benar juga. Nggak benar juga kalau nggak ditonton. Walaupun Deki Ngadas mengatakan, polemik yang ditimbulkan, ini memang dari Elia. Biang keroknya memang Elia gitu kan. Dialah biang kerok dari polemik ini. Artinya sah ya, Elia tukang buat polemik. Orang yang suka buat polemik namanya polemikus. Ya, kalau polemikusnya membuat polemik gara-gara ada uangnya, gara-gara ada yang nyuruh, ada yang ngasih duit, namanya Polikardus. Nah, jadi bagi teman-teman yang nggak tahu arti Polikardus, itu adalah polemikus yang menerima bayaran dalam bentuk uang, ya, kardus. Itulah namanya Polikardus. Jadi sah ya, Deki Ngadas mengakui bahwa Elia adalah polemikus karena suka membuat polemik. Terus dia bilang, ini penonton harusnya pakai otak. Di sini Yesus dan Isa harusnya dipertanyakan sama dalam hal apa, beda dalam hal apa. Jangan cuma dibilang sama atau tidak. Susah untuk nentuin, karena memang sudut pandangnya beda. Sudut pandangnya beda, dan ini saya harus setuju dengan apa yang disampaikan pendeta Deki Ngadas. Saya berkali-kali ambil contoh yang paling simpel, dan seharusnya penonton ngerti.
Sama seperti di Indonesia. Tengku Umar, ya. Tengku Umar itu adalah pahlawan yang berasal dari Aceh yang melawan penjajahan Belanda. Tapi di sekolah-sekolah Belanda, di sejarah orang Belanda mengatakan si Umar ya, mereka mungkin nggak pakai gelar tekunya karena itu gelar bangsawan di Aceh. Mungkin dia bilang Umar Melabu atau Umar apa gitu. Umar adalah perompak, adalah penjahat, kan seperti itu. Digambarkan sebagai penjahat. Dua sudut pandang yang berbeda. Apakah itu tokoh yang sama atau tidak? Ya dicek. Yang pertama namanya. Apakah namanya sama? Satu Tengku Umar, satu Umar si perampok. Ya sama. Hanya beda di julukan. Hanya beda di gelar. Ya sama kayak Yesus. Di Korea jadi Yesu. Apakah itu orang yang berbeda? Ya sama. Cuman lidahnya doang gitu. Ya. Contoh, nama saya Julius. Mungkin orang luar akan panggil apa? Julius. Ya. Julius gitu kan. Beda-beda gitu. Jadi itu kan cuman lidah. Terus kita lihat lagi nama ibunya. Nama ibu sama nggak? Oh sama. Tempat ya, tempat lahir dan juga kisah ya, sedikit kisah hidup dia. Sama nggak? Kalau sekarang orang akan mengacu kepada tempat tanggal lahir. Kalau zaman dulu belum ada catatan sipil ya. Jadi nggak jelas. Bahkan sampai detik ini Yesus lahir tanggal berapa itu masih jadi perdebatan. Jadi nggak dipakai. Yang dipakai adalah tempat lahir dia. Oke, semua setuju. Artinya ini sosok yang sama. Bicara sosok. Jadi apa persamaannya? Ya sosoknya adalah orang yang sama. Sama hal, ya sosoknya. Tapi perbedaannya apa? Bedanya dalam hal apa? Bedanya orang Kristen menuhankan dia. Sedangkan kita mengagungkan dia sebagai seorang nabi. Kan beda di situ. Ya. Jadi kalau dibilang sama Deki Ngadas ya nggak bisa, hanya sesimpel setuju atau tidak, nggak bisa, harus ada penjelasan. Nggak semua pertanyaan tuh harus jawab sama atau tidak, iya atau tidak, enggak, memang harus ada yang perlu penjelasan, supaya orang jangan gagal paham. Tapi Elia langsung dari awal mengatakan tidak sama. Dia mengacu kepada sosoknya juga tidak sama, bukan hanya kisahnya tidak sama, statusnya dianggap oleh jemaatnya tidak sama, tetapi orangnya tidak sama juga menurut si Elia. Inilah yang buat Elia dikomplain. Elia diserang oleh Deki Ngadas, Muriwali, ya, Esra Soru, karena dia gagal paham. Dia gagal paham, teman-teman. Dia mencoba mengaburkan. Dia mencoba menyesatkan orang-orang Kristen. Padahal kalau kami ya, umat Muslim tuh nggak pernah mau nyamain-nyamain. Tapi kalian yang suka menyamain-nyamain. Misionaris kalau turun ke daerah-daerah kantong Muslim selalu mengatakan, Isa yang terkemuka, lihat. Arti terkemuka adalah Tuhan. Siapa yang terkemuka? Allah. Kan begitu. Selalu menggunakan ayat-ayat seperti itu. Isa adalah jalan kebenaran. Isa yang akan menghakimi. Artinya dia Tuhan. Kalau lagi misi penginjilan disama-samain. Kalau enggak, dibeda-bedain. Ini kan nggak fair. Sangat nggak fair. Kalau kami setuju aja, kalau mau dianggap nggak sama pun, ya monggo, silakan. Kalau memang mau dipisahkan, dianggap sebagai dua orang yang berbeda, nggak masalah sama kami. Tapi tolong dong, isi-isi dari Alkitab yang beredar, yang masih menyamakan dengan Isa, itu dihapus dong, dicabut, dibakar kalau perlu. Terus gereja-gereja yang pakai nama Gereja Isa Al-Masih, tolong itu, diganti namanya. Jadi tolong fair, jangan standar janda. Saat lagi misi penginjilan pakai, kalau nggak pakai. Ini kan nggak benar. Itu Elia harus banyak belajar memang. Jadi pendukung Elia mengatakan Esra Soru goblok. Ya, itu kan udah kelewatan. Dan menurut Deki Ngadas, media sosial ini nggak boleh dipakai oleh orang goblok. Bahaya memang. Kalau medsos dipakai oleh orang goblok, ya hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat, Laskar Polikardus itu, saya harus katakan ya, Laskar Polikardus itu memang dibodoh-bodohi oleh Polikardus. Kalau nggak dibodohi, mereka nggak akan jadi Laskar Polikardus. Harus dibodohi. Memang didoktrin untuk bodoh. Mohon maaf, Pak Deki Ngadas. Itulah tugas kalian, pendeta-pendeta ini, yang mencerdaskan. Supaya mereka jangan jadi orang bodoh terus ini. Jangan mau ngikuti Polikardus lagi. Jadi ini kan istilahnya domba-domba yang udah jadi bodoh nih.
Ya Anda tarik lagi lah supaya dia pintar. Supaya dia jangan ngikuti Wak Donat, jangan ngikuti Elia, jangan ikuti Sob Katul gitu. Kalau mereka diikuti jadi bodoh terus. Karena memang sengaja. Doktrinnya adalah membodohi. Doktrinnya adalah mematikan akal. Tujuannya apa? Supaya gampang diperas. Kalian bisa lihat, Polycarpus nanti kalau nggak senang sama orang, cari orang tersebut. Nah, kalau orang pakai akal, ngapain? Kamu siapa? Saya cuma dengar kamu karena saya rasa ada nilai edukatifnya. Tapi kalau kamu suruh saya mencari orang, saya mati demi kamu, sorry ya, ngapain kan gitu. Itu kalau orang masih pakai akal. Tapi Polycarpus ini dididik memang supaya akalnya mati, supaya mereka siap tempur. Mereka mau disuruh kemana-mana, mereka mau menghujat siapa-siapa. Kan begitu. Jadi Elia kalau nggak senang sama siapa, dia tinggal lebay-lebay, wah saya diserang gitu kan. Biar laskar Polycarpusnya yang akan membalaskan dendamnya kan gitu. Supaya pintar ini, Pak Deki Ngadas, Anda harus tahu bahwa yang terjadi seperti itu. Anda harus edukasi tuh. Edukasi laskar-laskar Polycarpus. Terus saya juga mau komplain ya. Deki Ngadas ini kadang-kadang lucu nih ya. Dia menyatakan bahwa di Alkitab mengatakan Yesus lahir di kandang domba. Ini Alkitab versi mana nih Pak? Saya baru tahu ada Alkitab yang menuliskan Yesus lahir di kandang domba. Karena sepanjang saya baca Alkitab, mau itu versi Indonesia ya, terbitan LAI, mau itu yang versi di Singapura, di negara manapun, nggak ada Pak. Yesus lahir di kandang domba. Setelah lahir ditaruh di palungan, iya, ya, ditaruh di palungan. Tapi kandang domba nggak ada. Ini kan tafsir. Kalau di Alkitabnya nggak ada, jangan dikarang-karang Pak. Mana ayatnya kan gitu. Ini semua Deki Ngadas ada baca Alkitab atau tidak sih? Atau menghayal dia sampai lupa gitu. Mana yang isi Alkitab, mana yang orang yang tafsirkan atau asumsi. Mana yang asumsi, mana yang isinya udah nggak bisa bedakan dia. Jadi abu-abu dunia dia. Udah nggak bisa membedakan antara asumsi dan apa yang benar-benar tertulis. Tapi memang ya kita harus akui gitu. Kadang teman-teman kita sebelah nih agak aneh memang. Yesus dengan jelas mengatakan dia hanya utusan, datang mereka asumsikan dia Tuhan. Pokoknya Tuhan. Itu kan asumsi Anda. Asumsi Anda bahwa Yesus Tuhan. Kalau yang tertulis dia utusan, kan gitu. Ya. Terus dikatakan bahwa Esra Soru dan MEM itu nggak setuju dengan argumen dari Elia, bukan menyerang pribadi Elia. Itu setuju saya, benar. Yang harus kita sanggah adalah argumen-argumen dan pernyataan orang. Sama seperti saya mereaksi Polycarpus. Yang saya sanggah, yang saya lawan adalah pernyataan dia, yang kita luruskan. Dan kita bongkar juga orangnya. Ya, mohon maaf, kita bongkar. Ini orang bisa dipercaya atau tidak. Kita kembalikan ke masyarakat untuk menilai, kan begitu. Kalau kita lihat ya, laskar Polycarpus ini kan enggak. Bagaimana saya difitnah. Wah, dokter akal sudah meninggal. Udah meninggal dia gitu. Oh, udah jadi tersangka, udah ditangkap. Luar biasa. Kalau saya mana pernah. Saya cuma katakan apa yang sebenarnya terjadi sesuai dengan data. Dan kita menyanggah argumen-argumen orang. Kita meluruskan fitnah-fitnahan yang dibuat. Kita tampilkan data-data. Dikatakan umat muslim jahat membubarkan gereja. Kita tampilkan datanya, bukan gereja. Tapi sebuah gedung, ya, sebuah rumah yang dipakai tempat ibadah. Padahal nggak punya izin. Nah, itu ilegal. Tempat ilegal, bukan gereja. Kita luruskan. Konten-konten kita, konten seperti itu. Meluruskan fitnahan-fitnahan kepada Islam. Kan seperti itu. Terus ada satu pernyataan keren juga ya. Dari Deki Ngadas. Kamu sebelum ya jadi apa-apa. Artinya orang yang komen-komen itu. Sebelum jadi apa-apa. Mereka ini ya, Deki Ngadas dan teman-temannya sudah jadi apologet. Ya, sudah jadi apologet. Apakah Pak Deki Ngadas tahu tuh yang komen tuh umur berapa? Mana tahu yang komen itu rupanya udah lebih tua ya. Nanti terkejut Anda. Ya kan gitu. Tapi ya sudahlah, itu urusan mereka. Dan memang namanya Polycarpus harus seperti itu teman-teman. Ya, harus seperti itu. Buat Pak Deki Ngadas semangatlah. Semangatlah, teruslah Anda mengedukasi. Jangan kalah dengan para Polycarpus. Ya, jangan kalah sama mereka, terutama dengan laskarnya juga gitu.
Ya, saya ngerti kalau Anda nggak setuju dengan argumen. Kalau memang nggak sesuai dengan kekristenan atau dengan pemahaman Kristen kalian, pasti kalian lawan. Orang karismatik aja dibantai kok. Orang-orang karismatik itu kan diserang. Bahkan kita bisa lihat beberapa bulan lalu ya, seorang Philip Mantova aja juga diejek-ejek. Dikatakan sesat juga sama mereka kan gitu. Dikatain bidat sesat lagi. Pengajarannya gitu. Orangnya juga ya, orangnya sesat gitu karena mengajarkan pengajaran sesat. Tapi kalau dibilang ngejek yang lain ya enggak juga gitu kan. Ngejekin orang sesat kan alasannya karena pengajaran dia. Coba pengajaran dia nggak sesat, kan begitu. Ya kalau di mata kita semua sesat, termasuk Deking Adas, mohon maaf. Ini kan boleh kita sampaikan. Menurut Islam, kalian sesat semua gitu. Dan mereka nggak bisa komplain karena ini memang iman kita. Kalau ini saya setuju lah. Kalau kita tuh harus menyerang argumennya, dan kalau ngomong tuh harus pakai data. Kan begitu. Nah, jadi saya nggak tahu Deking Adas kenapa sombong mengatakan dia sudah duluan, tapi memang banyak ya orang-orang di sebelah ini punya rasa tinggi hati ya, merasa pintar, merasa lebih senior, merasa lebih semua. Nah, ini memang kadang lucu-lucu mereka nih. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman, jangan lupa juga di-subscribe dan diaktifkan loncengnya. Kalau menurut kalian video-video kita sangat mengedukasi dan membantu kalian. Tapi kalau nggak suka, ya silakan dislike, nggak masalah. Mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.